Saya boleh nggak ke Mas Wildo tanya agak private? Mas Wildo sudah berkeluarga belum? Tidak pernah. Sudah pernah. Kira-kira akan berkeluarga lagi enggak kira-kira? Saya akan terus mengikuti apa kata ada. Saya orangnya selalu terbuka pada semua kemungkinan. Oke, jadi berarti ada kemungkinan Nah, suatu hari akan berkeluarga. saya Apakah kalau suatu hari sampean dapat calon jodoh yang meminta sampean untuk berpakaian sebagaimana orang yang lain-lain, kira-kira gimana sikap sampean? saya akan berpikir 1000 kali. Saya pikir 10 kali. Ya, karena saya ingin orang mampu menerima saya apa adanya, tanpa ditawar. Oke, tepuk tangan. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi ilmu mengenai menjadi pengikut atau meniru atau misalnya Anda ittiba Rasul misalnya. Ittiba Rasul itu mengikuti Rasulullah. Mengikuti itu kan harus dipikir, harus dielaborasi, harus dirumuskan. Misalnya Anda ambil dari Mas Wildo apa? Jangan diambil pakaiannya. Enggak usuk mulut waktu ini kan kerangkeng-kerangkeng ya. Tapi Anda ambil keyakinan dirinya, keberaniannya mengambil keputusan, kan gitu. Keikhlasannya untuk dihina orang. Jadi kan sangat banyak Mas. Dan kita kan di Indonesia ini kan pengecut-pengecut, tidak berani melawan pendapat umum, takut disangka begini, disangka begitu. Nah Mas Wildo bisa kita pelajari itunya. Dia berani berdaulat atas dirinya, dia berani ambil keputusan dengan segala resikonya. Meskipun ada banyak pertanyaan-pertanyaan entah teknis, entah yang sifatnya kualitatif, yang mungkin kita harus kenal beliau lebih lama, dialog lebih panjang supaya kita bisa lebih memahami, tidak hanya memahami Mas Wildo, tapi memahami kehidupan dan bagaimana manusia bisa mengambil keputusan dalam kehidupannya. Tepuk tangan untuk Mas Wildo. Banget terhadap kemapanan musik gitu ya, sampai pilihan chordnya saja diberontak dan gitu. Kayak misalnya blues itu hanya punya chord apa, beda sama pop, beda sama yang lain-lain dan seterusnya. Terus ada punk, ada apa namanya Mas? Apa? Girang, metal, itu semua pemberontakan. Nah, Mas Wildo melakukan secara sangat ekstrim, tapi dia bisa menempatkan diri. Gak mungkin dari orang orang Jumat malah Jumat ini, gak mungkin deh Mas. Artinya dia tidak marah sama Tuhan, dia memberontak kepada sejumlah hal dalam kebudayaan yang sifatnya munafik, kan kira-kira gitu. Dan dia melakukan hal-hal yang saya tidak berani Mas. Bayangkan aku ini lagi, dan Mbak Novia. Kan gitu Mas, jadi mau Mas Wildo kan Mas Wildo kan tidak, kalau yang saya tahu di barat banyak orang memberontak terus, termasuk di Iran sing disalahkan Gusti Allah. Saya ada banyak contoh lah, tapi Wildo tidak, dia tidak punya kemarahan kepada Islam, dia tidak memberontak kepada Tuhan, dia tidak marah kepada Nabi Muhammad, dia tidak marah kepada nilai-nilai yang dia protes adalah kemunafikan manusia. Kira-kira gitu Mas ya. Monggo Mas direspon. Saya ingin menjadi diri saya itu sumber kritik. Saya ingin jadi orang yang ingin dikritik terus-menerus. Jadi saya ingin digarai. Dijarak gitu. Karena dengan saya digarai, saya akan balas. Gitu. Saya akan balas. Dan ketika saya balas, Anda pasti senang. Gitu. Saya akan ingin menunjukkan pada sampean bahwa berdaulat atas dirinya sendiri itu suatu kemerdekaan yang luar biasa. Untuk bisa berani tampil seperti ini, itu bukan sekedar ikut-ikutan budaya, bukan sekedar ikut-ikutan. Banyak orang yang tampil seperti ini, tapi mereka dalam komunitas-komunitas tertentu tidak berani tampil sendiri. Kalau saya berusaha untuk tidak meniru siapapun dan tidak ingin ditiru oleh siapapun. Oleh karena itu saya selalu mendesain pakaian-pakaian yang sulit ditiru.
Bahkan saat ini saya pakai pakaian seperti rok, karena banyak orang yang mungkin nggak berani untuk saya pakai rok. Karena banyak orang yang aneh-aneh mengikuti saya, mereka bisa semua, tapi ketika saya pakai rok mereka nggak berani. Itu salah satu siasat saya. Jadi syarat untuk bisa berani adalah mengenal diri. Kalau sampai belum mengenal diri Anda sendiri yang sebenarnya, sampai tidak akan pernah tahu siapa Anda. Ketika Anda tahu siapa diri Anda akan mantap dan percaya diri. Percaya diri karena Anda tahu siapa diri Anda. Mengenal diri sendiri sebetulnya tugas pertama buat kita. Sebelum mengenal yang lain, bahkan sebelum mengenal Tuhan. Jadi, apakah Anda sudah mampu mengenal diri sendiri? Itu pertanyaan yang saya kembalikan kepada Anda. Sudahkah Anda mengenal diri Anda sendiri? Jika Anda sendiri belum tahu siapa diri Anda, bagaimana Anda bisa tahu siapa Tuhan Anda? Mungkin jawabannya sedikit. Ya, saya tanya dulu ini setengah satu Mas, kita akan teruskan atau segera menjawab. Tekad Anda tidak ada niat yang sifatnya material, tidak ada yang sifatnya jual beli, tidak ada yang sifatnya keduniaan. Jadi saya mohon kepada Allah dibalas oleh Allah dengan berkah dan kemudahan hidup. Nah, sebelum saya ikut jawab yang teman Ngawi sama yang Mbak dan Jombang, saya boleh nggak ke Mas Wildo tanya agak private? Mas Wildo sudah berkeluarga belum? Sudah pernah. Sudah pernah. Kira-kira akan berkeluarga lagi enggak kira-kira? Saya akan terus mengikuti apa kata ada. Saya orangnya selalu terbuka pada semua kemungkinan. Oke, jadi berarti ada kemungkinan Nah, suatu hari akan berkeluarga. ya. Apakah kalau suatu hari sampean dapat calon jodoh yang meminta sampean untuk berpakaian sebagaimana orang yang lain-lain, kira-kira gimana sikap sampean? Saya akan berpikir 1000 kali. Saya pikir sebuah kali. Ya, karena saya ingin orang mampu menerima saya apa adanya, tanpa ditawar. Oke, tepuk tangan. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi ilmu mengenai menjadi pengikut atau meniru atau misalnya Anda ittiba Rasul misalnya. Ittiba Rasul itu mengikuti Rasulullah. Mengikuti itu kan harus dipikir, harus dielaborasi, harus dirumuskan. Misalnya Anda ambil dari Mas Wildo apa? Jangan diambil pakaiannya. Enggak usuk mulut waktu ini kan kerangkeng ya. Tapi Anda ambil keyakinan dirinya, keberaniannya mengambil keputusan, kan gitu. Keikhlasannya untuk dihina orang. Jadi kan sangat banyak Mas. Dan kita kan di Indonesia ini kan pengecut-pengecut, tidak berani melawan pendapat umum, takut disangka begini, disangka begitu. Nah, Mas Wildo bisa kita pelajari itunya. Dia berani berdaulat atas dirinya, dia berani ambil keputusan dengan segala resikonya. Meskipun ada banyak pertanyaan-pertanyaan entah teknis, entah yang sifatnya kualitatif, yang mungkin kita harus kenal beliau lebih lama, dialog lebih panjang supaya kita bisa lebih memahami, tidak hanya memahami Mas Wildo, tapi memahami kehidupan dan bagaimana manusia bisa mengambil keputusan dalam kehidupannya. Tepuk tangan untuk Mas Wildo. Dan saya juga tidak pernah menawar Mas Wildo loh Mas Wildo. Tak terima dan tak dongakno. Dan aku ada pertanyaan, sampai anak sembahyang ya opo ya? Ya ono mah ngono, tapi aku nggak akan tanyakan sama beliau karena beliau wis gede kok rek. Terus gerang kok masuk ditakoni sing ngono-ngono ya. Wong sembahyang mek diluk ae ya. Masalah private. Dan itu masalah private. Sembahyang kan tidak ke saya, tidak ke Anda. Dia sembahyang kepada Allah, biarkan Allah yang berurusan sama dia soal itu kan gitu. Ini Mas ya. Sing anu Mas, saya boleh jawab ya yang Ngawi sama yang Jombang ya Pak. Ini nggak apa-apa terus sih. Maaf saya agak berdiri gini supaya yang di sini bisa. Jadi
Pak Harto bilang sama anak-anaknya,